Pernah kepikiran kenapa ada orang yang makin kaya sementara yang lain tetap hidup pas-pasan? Padahal kita semua punya waktu 24 jam yang sama setiap hari. Apa yang membuat mereka berbeda? Jawabannya ada di cara berpikir dan kebiasaan mereka. Di video ini, gue bakal kasih tahu 5 kebiasaan utama yang bikin orang kaya makin kaya. Dan kenapa orang miskin tetap berada di tempat yang sama. Kebiasaan 1. Cara menggunakan uang. Saat orang miskin dapat uang, hal pertama yang mereka pikirkan adalah beli apa ya? Mereka langsung menghabiskan uang buat barang-barang yang sebenarnya nggak mereka butuhin. Sedangkan orang kaya punya pola pikir berbeda. Mereka selalu berpikir, gimana caranya biar uang ini bertambah? Mereka nggak langsung foya-foya, tapi investasi dulu. Entah itu investasi ke bisnis, aset, atau pengembangan diri. Setelah aset mereka berkembang dan memberikan penghasilan tambahan, barulah mereka mulai menikmati hasilnya. Contoh nyata, misalnya saat seseorang dapat bonus gaji, orang miskin mungkin langsung menggunakannya buat beli HP baru atau barang mahal yang nggak begitu penting. Sementara itu, orang kaya akan berpikir, bagaimana caranya supaya bonus ini bisa menghasilkan lebih banyak uang di masa depan? Mereka mungkin akan menggunakannya buat beli saham, memulai usaha kecil, atau ikut kursus pengembangan diri. Cara mengatasi, kalau kamu sering kehabisan uang sebelum akhir bulan, coba mulai dengan membuat anggaran. Gunakan aturan 50-30-20, 50% untuk kebutuhan, seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk investasi atau tabungan. Dengan cara ini, kamu mulai membangun kebiasaan menyisihkan uang sebelum membelanjakannya. Kebiasaan 2, cara berpikir terhadap masalah. Orang miskin sering bilang, aku nggak bisa kaya, gajiku kecil, hidup memang susah. Mereka merasa nggak punya pilihan lain selain menerima keadaan. Sedangkan orang kaya selalu berpikir, gimana caranya biar penghasilanku bertambah? Mereka melihat setiap masalah sebagai tantangan yang bisa diselesaikan. Saat mengalami kesulitan finansial, mereka mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan, bukan sekadar mengeluh dan menyalahkan keadaan. Contoh nyata, ada 2 orang dengan gaji yang sama, misalnya 5 juta rupiah per bulan. Yang satu hanya bergantung pada gaji dan mengeluh setiap kali harga barang naik. Yang lain mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Misalnya dengan belajar skill baru, jualan online, atau kerja freelance. 5 tahun kemudian, yang pertama masih berada di tempat yang sama, sementara yang kedua sudah punya bisnis sampingan dan penghasilan yang jauh lebih besar. Cara mengatasi, kalau kamu sering merasa stuck, coba ubah pertanyaan yang kamu tanyakan ke diri sendiri. Jangan hanya bertanya, kenapa gue susah kaya, tapi mulai tanya, apa yang bisa gue lakukan sekarang untuk meningkatkan penghasilan? Misalnya, bisa dengan belajar keterampilan digital seperti desain grafis, editing video, atau coding, yang bisa menghasilkan uang tambahan bahkan tanpa modal besar. Kebiasaan 3. Cara menggunakan waktu. Orang miskin sering membuang waktu dengan hal-hal yang nggak produktif. Mereka bisa menghabiskan berjam-jam scrolling media sosial, nonton TV, atau main game tanpa tujuan. Sedangkan orang kaya lebih sadar tentang pentingnya waktu. Mereka menggunakannya buat belajar keterampilan baru, membaca buku, atau membangun koneksi dengan orang-orang yang bisa membantu mereka berkembang. Mereka tahu bahwa waktu adalah aset paling berharga dan semakin cepat mereka mengembangkan diri, semakin cepat juga mereka bisa mencapai kesuksesan. Contoh nyata, bayangkan 2 orang yang sama-sama punya waktu luang 3 jam sehari. Yang satu menghabiskan waktunya buat binge-watching serial Netflix tanpa sadar waktu berjalan. Yang lain menggunakan waktu yang sama buat membaca buku bisnis, mengikuti webinar, atau belajar keterampilan baru. Dalam 1 tahun, perbedaannya jadi sangat besar. Yang pertama tetap di tempat yang sama, sedangkan yang kedua semakin dekat dengan kesuksesan. Cara mengatasi, coba terapkan metode time blocking,
Tentukan jam tertentu untuk kegiatan produktif dan batasi waktu untuk hiburan. Misalnya, 1 jam setiap hari buat belajar hal baru, 30 menit buat olahraga, dan hanya 1 jam buat media sosial atau hiburan. Dengan cara ini, kamu bisa tetap menikmati waktu santai tanpa mengorbankan perkembangan diri. Kebiasaan 4, lingkungan dan pergaulan. Kita adalah cerminan dari 5 orang terdekat kita. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis, suka mengeluh, dan nggak punya motivasi untuk sukses, maka lama-lama kita juga akan seperti mereka. Sebaliknya, orang kaya memilih lingkungan yang bisa mendorong mereka untuk terus berkembang. Mereka membangun relasi dengan orang-orang yang lebih sukses, belajar dari pengalaman mereka, dan mencari mentor yang bisa membantu mereka mencapai tujuan. Contoh nyata, pernah perhatiin kenapa orang sukses sering berteman dengan orang sukses lainnya? Itu bukan kebetulan. Mereka memilih pergaulan yang bisa membantu mereka berkembang. Sementara itu, orang yang selalu berada di lingkungan negatif akan sulit maju karena dipenuhi energi yang sama. Cara mengatasi kalau kamu merasa lingkunganmu saat ini nggak mendukung pertumbuhanmu, cobalah mulai memperluas jaringan pertemanan. Nggak harus langsung meninggalkan teman lama, tapi mulai cari komunitas yang lebih positif. Entah itu lewat seminar, grup bisnis, atau bahkan bergabung di forum online yang membahas topik yang kamu minati. Kebiasaan 5, cara menanggapi masalah. Ketika ada kenaikan harga atau krisis ekonomi, orang miskin panik dan mengeluh. Mereka merasa semuanya makin sulit dan nggak ada jalan keluar. Sementara itu, orang kaya melihat situasi ini sebagai peluang. Alih-alih takut, mereka mencari cara untuk mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Mereka selalu berpikir jangka panjang dan mencari cara untuk terus berkembang, bahkan di saat kondisi sedang sulit. Contoh nyata, saat pandemi melanda, banyak orang kehilangan pekerjaan dan merasa putus asa. Tapi ada juga orang-orang yang melihat peluang. Mereka mulai bisnis masker, hand sanitizer, atau membuka jasa kursus online karena banyak orang belajar dari rumah. Di saat yang lain menyerah, mereka justru berkembang. Cara mengatasi, setiap kali menghadapi masalah keuangan, coba tanyakan, apa kesempatan yang bisa gue ambil dari situasi ini? Misalnya, kalau kamu kehilangan pekerjaan, daripada hanya merasa sedih, coba cari cara untuk meningkatkan skill dan mencari pekerjaan yang lebih baik, atau bahkan memulai usaha sendiri. Semua orang punya kesempatan untuk sukses, tapi semuanya bergantung pada kebiasaan yang kita pilih. Kalau kamu ingin memperbaiki kondisi keuanganmu, mulailah dengan mengubah pola pikir dan kebiasaan yang selama ini menahan kamu di tempat yang sama. Mulai dari hal kecil, seperti belajar investasi, mengatur waktu dengan lebih baik, dan memilih lingkungan yang positif. Dalam jangka panjang, kebiasaan-kebiasaan ini akan mengubah hidupmu. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten menarik lainnya.